ya. Ibrani 12:29 Tuhanmu itu api. Yohanes 4:24 Tuhanmu itu roh. Wahyu 5 nomor 6 Tuhan bermata 7 bertanduk 7, itulah ketujuh Tuhan yang diutus ke bumi. Copot-copot begitu aja, yang mana Tuhanmu tunggu yang mana Tuhanmu, jangan ketawa. Tuhanmu kan Allah Bapa, ya kan? Tuhanmu Bapa, Tuhanmu Roh Kudus, Tuhanmu Yesus. Banyak kali, yang mana Tuhanmu, coba kau jawab, yang mana? Ya, yang mana Tuhanmu? konteks Ibrani itu apa? Ayo saya tanya sama kamu. Konteks 12 ayat 29 Ibrani konteksnya apa? Coba saya tanya sama kamu dulu. Jangan bertanya kepada saya, kamu jawab. Kan nggak tahu kan? Berarti kau bodoh. Siapa? Cuma cepat-cepat ayat. Kalau kamu mengatakan saya bodoh, kamu dan Yesus diserahkan ke dalam neraka. Matius 5 nomor 22, Lukas 24, 25. Yang berkata orang bodoh akan diserahkan ke dalam neraka. Ternyata Yesus berkata orang itu bodoh. Lukas 24, 25. Berarti Yesus dan Anda diserahkan ke dalam neraka, betul? Ya itulah Islam. Lah, Maryam 71, semua umat Islam. Sebenarnya yang dinubuatkan bodoh itu Anda. 1 Korintus 4 nomor 10 itu bukan kami. Kamu mengatakan saya bodoh. Ya, saya akan tampil dalam kata gini. Ya coba yang tertib lah diskusinya, giliran gantian begitu. Gantian. Ya saya mau jelasin jangan disela-sela. Jangan disela-sela. Siapa Tuhanmu? Coba kamu jawab. Banyak kali itu. Jawab dulu. Jawab. Nggak usah bertanya. Ngomong Tuhan saya, Tuhan yang hidup, ya, memberi kehidupan, dan Dia berkuasa atas maut. Yohanes 10:17. Dengar dulu, katanya jangan potong-potong dulu. Ya, mana datanya? Harus kau jawab dulu. Mana datanya Tuhan berkuasa atas maut? Tadi datanya. Nah, Yesus bangkit, buktinya. Allah Bapa yang berkuasa atas maut, coba mana? Kolose 3:1, Yesus bersama dengan Bapa di surga. Nah, itu udah bukti. Yang mana berkuasa atas maut? Yang mana? Nah, dengan Dia bangkit aja kan berkuasa atas maut. Dengarkan. Mati itu kematian, alam maut dul. Ibrani, ya? Namanya kematian 2, itu alam maut. Ya? Ibrani 2 nomor 14. Yang namanya kematian alam maut. Yesus bangkit. Makanya dalam Yohanes saya nggak berbicara kebangkitan, ya. Ibrani 2 nomor 14 yang berkuasa atas maut siapa? Iblis atau Allah Bapa? Ini kan dijelasin mau dengar, namanya Ada gerunda satu. Masya Allah, gerunda Zuma. Cuma copot-copot ya saya, copot-copot Ibrani, tapi tanya konteks nggak tahu kan dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut gerunda, Masya Allah. Kamu bilang Yesaya 26 Tuhan gunung batu itu hanya sebagai metafor. Faktanya nama Tuhanmu benar-benar berasal dari nama dewa gunung. Di mana tertulis? Ayo kau tunjukkan. Ayo, Yesaya 26 nomor 4. Loh, nah ini saya ini ya hidup di dasar hukumnya Yesus, ya. Umat Islam percaya ya bahwa kedatangan Nabi yang baru Itu ya, udah poin kemana-mana ini. Membatalkan hukum dan aturan sebelumnya. Nah, kau tunjukkan kamu di mana tertulis. Oke, lanjut. Mungkin bisa dilanjutkan gerunda Zuma, silakan. Iya, saya dengarkan siang Acang. Saya dengarkan tadi ada perkataan dewa. Dalam bahasa Yunani, dewa itu apa? Ya, kau lanjutkan dulu, coba saya mau dengar narasimu seperti apa. Theos. Theos ya. Coba tunjukkan kitab mana yang bertaburan kata Theos di dalamnya. Dan yang Tuhannya berasal dari penyembahan dewa itu negara mana yang nyembah dewa matahari, dewa bulan? Tadi dia ngomong, dia ambil buku tahun 93 ya. Dia ngomong Yahweh itu katanya apa? Dewa, dia bilang ya. Nah, kalau Yahweh memang dewa, itu dewanya Mesir kuno. Dewa banci. Bukan laki, bukan perempuan. Berarti Nabi Israel yang kau iman itu dewa banci gitu maksudnya dalam perjanjian. Kalau Israel itu tidak menyembah Yahweh, Acang. Nah, di mana tertulis Israel tidak menyembah Yahweh? Iya, mereka tidak menyembah Yahweh. Yang mereka sembah itu adalah Hasem, Yod, He, Vav, He, Yehovah. Oh, lain. Kalau Yahweh itu dewa Mesir. Mana ada pernah, di mana kamu pernah melihat orang Yahudi memanggil Tuhan dengan panggilan Yahweh? Acang, coba kamu tunjukkan di mana orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan panggilan Yahweh.
Nah, justru itu nama Tuhan tidak boleh disebut Nah, sembarangan. terus kenapa kamu menyebut Yahweh? Sementara Yahweh itu adalah nama dewa orang Mesir. Ya, Mazmur 35:23, dialah yang membela perkaraku. Ya Allah. Ada enggak di situ Yahweh? Ada enggak Yahweh di situ? Nah, justru tidak boleh. Ada enggak Yahweh di situ? Dua kata ini yang bersamaan. Pertanyaan saya kan sederhana, Acang. Saya tanya, ada enggak Yahweh di situ? Berarti kau tak paham, ya? Pertanyaan saya sederhana kan? Ada enggak Yahweh di situ, Bang Acang? Nah, sudah saya katakan, tidak boleh sebut nama Tuhan Lah, sembarangan. yang mengatakan Yahweh kan Anda. Makanya Kristen itu saksi Yehova pertama kali yang memproklamirkan nama Yahweh bersama dengan Mesianik. Karena kau sudah tidak paham rupanya. Yahweh itu apa? Coba kamu tunjukkan di mana di original teks ada kata Yahweh di mana? Nah, tunjukkan sekali lagi saya pelan-pelan ya, mungkin kau kupingnya budek ya. Bangsa Israel tidak boleh. Saya minta original teks kitabnya orang Yahudi. Tertulis Yahweh itu di mana? Nah, Acang, ya saya minta original teks kitabnya Yahudi tertulis Yahweh itu di mana, Acang? Dul, gini Dul ya. Kalau kau tanya saksi Yehova, itu kitabnya namanya Yahweh semua ya. Nah, itu saksi Yehova yang saya minta Yahudi. Nah, makanya kau dengar dulu. Yang saya minta Yahudi, Acang. Di mana tertulis itu? Aduh, ketakutan ya. Berarti kau tidak paham. Saya tidak perlu literasi yang lain. Yang saya butuhkan kitabnya Yahudi. Saya nggak butuh kitab yang lain. Kitabnya Yahudi yang mengatakan Tuhan mereka Yahweh itu di mana, Acang? Ayo kau tunjukkan di mana. Katanya Allah Israel sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih, Acang? Acang. Kamu masih kayak dulu, Acang. Ini penghujat kelas wahyu dulu ini. Iya, betul. Sampai sekarang. Jadi saya jelasin ya. Bangsa Israel itu tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Terus kenapa kamu menyebutnya Yahweh, Acang? Nah, tapi disebut apa? Dengar dulu, Dul. Kenapa kamu menyebut Yahweh kalau begitu? Nah, dengar dulu, Dul. Nah, makanya kita nggak nyebut nama Tuhan sembarangan, Dul. Dengar dulu, saya belum selesai. Terus kenapa kau menyebut Yahweh, Acang? Dengar dulu, Dul ya. Ya, kau ini katanya guru. Iya, Acang. Ya, Yahweh. Hanya. Ya, Yahweh. Oh iya. Dalam Mazmur 35:23. Ini bikin lugi nih, Acang. Iya, Yahweh. Yang kamu saya ini bikin tanya, lugi. di mana di kitabnya orang Yahudi Tuhannya bernama Yahweh, Acang? Ho teosmo kai ho. Apa itu, Acang? Yang saya tanya, di mana kitabnya Yahudi Tuhan mereka dipanggil Yahweh, Acang? Ya, Yahweh. Ya, berarti kau tidak paham di mana dalam Kamu ini Acang bikin lugi, woi ah. Allah Subhanahu wa taala. Bikin lugi, woi Acang. Mana? Ayo, Kamu di sebatin. Sulu Tunjukkan. jaga toko Matelia. Kamu ini suka jalan-jalan terus, Acang ya. Bikin lugi ya. Ini di sini mau belebes si Juma nggak ada apa-apanya sama saya, kepanasan. Iya. Acang, Nah, di mana, jadi Acang? kamu jangan mendikte saya, nggak akan mempan saya. Acang. Nah, karena saya udah pegang. Acang. Ya. Nah, sebelum saya Acang. tanya, Allah Subhanahu wa taala itu Acang, kemana-mana. saya tanya di mana tertulis di kitabnya Yahudi ada Yahweh, Acang. Ayo ada Kamu kenapa memanggil Tuhannya orang Yahudi dalam panggilan dewa? Yahweh, ya Yahweh. Nah, ini kau terbukti bodoh lagi. Nggak ada orang Israel panggil nama Tuhannya dewa. Kau Udah bodoh. turunin aja lah, nggak ada ilmu. Tuhanmu kan Theos, Acang. Udah saya ngomong, ho kuriosmo kai, ho teosmo. Kenapa panggil Kurios Moto kamu? Tuhanmu kan Theos. Kurus motor lagi sibuk. Kenapa dulu? Karena tidak Tuhanmu boleh kan menyebut Theos, nama Tuhan Acang. sembarangan. Acang, Tuhanmu kan Theos. Kenapa kamu teriak-teriak, Acang? Santai aja. Tuhanmu itu Theos. Theos itu dewa, Acang. Coba kau baca original teks kitabmu dalam bahasa Yunani. Apa yang tertulis di sana? Theos, Acang. Yahweh Cang. Yahweh
Itu Acang itu juga Acang itu dewa Ya. tidak berjenis kelamin itu Yahweh. Itu dewanya orang Mesir kuno, itu Yahweh. Jangan kau bawa-bawa Yahweh menyebut Tuhannya orang Yahudi, Cang. Kan Gak ini- boleh, Cang. Tanya Acang ini Cang. suruh jaga toko Acang. Suruh jaga toko. Suruh jual toko material, jaga semeng. Kamu pergi main judi Acang. Kamu ini bikin rugi Acang. Dari dulu. Ayo Acang, Tuhanmu itu Theos, Acang. Sudahnya Theos itu Tuhanmu juga roh. Sudahnya roh Tuhanmu itu juga manusia, Acang. Sudah manusia juga Tuhanmu itu burung-burung merpati, Acang. Udahlah, Acang. Janganlah kau kotori agama Yahudi dengan agama paganmu itu, Cang. Cang. Nah, Acang. Ini dulu di WA penghujat kelas Wahid ini. Wow, aslinya. Woi, ayo Juma. Aslinya. Si Disuruh. Acang tukang hujan. disuruh jaga toko, jual semen. Kamu jual semua Si semen, Acang ini jual penghujat. rugi. Penghujat kelas kakap ini. Kau jual rugi semua balang-balang, Oe lagi rugi Acang. Sendiri apa nggak menghujat Nah, siapa suruh kau ujak-ujak orang ya? Teriak maling. Bikin rugi, Acang. Saya ngomong pakai data. Tadi Ya, saya- coba Tuhanmu, Acang, Tuhanmu yang manusia itu dipanggil apa kalau di Di original mana teksnya? disebut Tuhan Yesus. adalah manusia? Di mana Juma? Kau botol lagi kau sama saya. Loh, Yesus Di mana bukan Tuhan manusia. adalah manusia. Tunjukkan, katanya pakai data katanya. Yesus Pakai itu data. bukan manusia, tak? Pakai data di mana Tuhan itu adalah manusia. Yesus Iman itu saya Tuhan seperti kan? itu. Iman saya tidak ada seperti itu, ya. Lalu Tuhan yang itu lahir di manusia. kota Daud itu apa? Nah, ya. Kalau ngomong gitu, Yesus ngomong ya. Yang lahir di kota Akulah Daud yang itu apa, memberikan Cang? nyawaku, dan Cang. akulah yang Acang. mengambilnya kembali. Tunjukkan Acang, Nabi Acang, Muhammad Acang, atau Nabi-Nabi yang Acang. kau iman di dalam Quran berkata Acang. seperti Yesus. Kalau emang itu manusia Sekali biasa. lagi Ayo, Tanya, Acang. di mute dia kalau Yang lahir di kota Daud itu apa? Cang? Acang. Katanya ada juru selamat lahir di kota Daud. Itu apa? Nah, tunjukkan Tuhan itu adalah manusia. Kagak Kamu bisa jangan diskusi balik dia. kepada dulu, ya. Kutanya lagi. Yang lahir di kota Daud itu Jawab apa, dulu. Cang? Hah? Jawab dulu. Itu kan Lukas 2 nomor 11. Pasang bibirmu untuk mendengar kalau kuping sudah nggak bisa. Adalah manusia. Lukas 2 nomor 11. Hari Apa ini bunyinya? telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan. Yang lahir ini ayam atau manusia, Cang? Nah, di mana terus Tuhan adalah manusia? Tidak ada iman saya seperti itu. Iya, saya tanya yang lahir Nah, ini manusia atau gorila? Jawab. Nah, saya tanya sama kamu. kagak Gibril nyambung ya diskusinya. pada Mending yang lain aja deh. Maryam. Lukas Gibril 2 nomor atau manusia? 11. Ayo. Hari ini Ayo, kau telah jawab. lahir bagimu juru selamat, namanya Yesus, Tuhan. Nah, yang kita periksa yang lahir ini gorila atau manusia? Dia memberikan kehidupan di dalam kandungan Bukan kayak Tuhan begitu. atau manusia? Acang, Jawab. kau kan mau Nah, bukti Juma. bahwa Tuhanmu manusia. Yang keluar dari rahimnya Maria disebut Tuhan. Kita deteksi dulu, kita periksa. Apakah dia gorila, pararang, atau dia manusia? Ternyata pada hari ke-8 nonotnya dipotong. Ini yang dipotong ini gorila atau manusia? Acang? Tradisi Yahudi. Semua orang Yahudi 8 Bukan hari itu yang kutanya. Yang saya tanya, yang lahir yang dipotong nonotnya Tuhan itu. adalah manusia. Kamu bilang jangan lari ke Yesus dulu ya. Ini Juma. yang dipotong nonotnya manusia atau Tunjukkan biawak? dulu. Hah? Kalau Nah, kalau Acang, gitu kambing Acang, kamu itu katanya kambing di itu, Lukas tempat 2 itu. nomor 1 yang lahir itu Tuhan. Begitu diperiksa ternyata bukan Tuhan, tetapi dia adalah Manusia. manusia, Acang. Nah, Hey. saya tanya sama kamu ya. Acang. Tunjukkan di mana Tuhan adalah manusia. Ini. Hanya Tuhannya botol. Kristen Nah, gitu aja. yang lahir di kota Daud itu adalah manusia. Atau kamu ingin mengatakan yang lahir itu bukan manusia, Acang?
Saya tidak berkata seperti itu. Kau ngarang. Yang lahir ini apa coba? Coba. Tunjukkan Acang. dalilnya Tuhan. Yang adalah lahir manusia. ini apa, Acang? Tertulis. Ayo Juma. Acang, yang lahir ini apa? Tertulis. Saya ulang lagi, Acang. Saya ulang lagi. Hah? Yang Masa lahir ulang ini lagi? apa? Acang. Cang, Tunjukkan tertulis di mana Tuhan adalah manusia. Kalau ada dalilnya? Ada nggak tulis gitu? Ada nggak? Kalau nggak, kalau saya ada dalilnya gimana? Tuhan adalah manusia, kamu bilang. Tunjukkan tertulis seperti itu ya. Seperti Kalau itu. Tuhan manusia, bagaimana? Seperti kamu bilang, Yesus katakan akulah Tuhan, di mana tertulis. Nah, seperti itu. Tunjukkan, coba. Kalau ada Tunjukkan. dalilnya gimana? Tuhan adalah manusia, tunjukkan. Jangan katakan Tuhan adalah manusia. Nah, Justru tapi kalau dalilnya nanti- ada manusia Nah, ini saya Tuhan. jelasin, ya. Nah, Mau kalau dalil? Tuhan yang bodoh, saya jelasin. Tunggu, diam. Mau dalil? Siap Mau dalilnya, dalil? atau aku jelasin. Udah lah, Oke. banyaknya. Ada yang bisa buka kamera di sini? Ya. Bisa Oke, bantu Ancang supaya matanya rusak ya sembuh? Ya, Ada yang buka kamera Tunjukkan bisa? Tuhan Siap. adalah Oke, manusia. Karena oke. tidak ada Ancang manusia kamu seperti duduk itu. yang tenang, jangan lupa minum air Sangat mendidih. tenang. Ayo. Kalau saya emang Silakan. begini gaya saya 1 Timotius 6 nomor 11. Jangan goyang kamu ya, 1 atur nafas. Timotius 6 Saya nomor bersama 11. Jibril, tenang aja Juma, aman. Iya. Kamu pegangan. Ada Jibril, Timotius tenang 6 aja, nomor tidak 11 tekan ya. saya nanti, tenang aja. 1 Timotius 6 nomor 11. Silakan. Oke. Yang lahir katanya Tuhan. Begitu dipredik, dilihat yang keluar ini manusia dan Tunjukkan anaknya dalilnya dipotong dia. Manusia adalah Tuhan. Kamu jangan banyak ngeles, jangan narik Yesus dulu, tunjukkan ya. Dalil. Nah, gitu Oke. dulu, ya. Baik, Paman. Kalau kamu emang udah nggak mampu, nanti saya jelasin biar otak kau terbuka yang mampet itu. Baik, Paman. Silakan. Tuhan adalah manusia. Bentar. Ya. Ya, ucapan Tuhan kayak gitu ya. Jangan ucapan orang lain. Coba saya mau dengar. Ya, 1 Timotius 6 nomor 11 ya. Ya, bacakan Tetapi yang kuat. engkau hai manusia Tuhan Allah nih. Tetapi engkau, hai manusia Ya. Di dalam bahasa Yunaninya anthropos theos, manusia Tuhan. Ya. Tuhan adalah manusia, kamu bilang. Jadi Ayo. pantaslah kemudian kalau Yesus yang manusia Tuhan, itu Tuhan dianggap adalah Tuhan. manusia. Kenapa Jangan demikian aja. saudara-saudara? Karena Coba Timotius kau punya aja ilmu. dipanggil Tuhan. Dia adalah manusia Tuhan. Wahai manusia Tuhan. Wih, anthropos theos. Gila bener ini ajaran. Timotius dipanggil manusia Tuhan. Luar biasa. Jadi yang lahir di dalam kitabmu Lukas 2:11 itu Tuhan atau manusia, Cang? Di Cak. mana Tuhan adalah manusia, itu manusia Ini Tuhan. dalilnya tadi 1 Timotius 6 Tuhan nomor adalah 11. manusia, itu Tetapi manusia engkau wahai manusia Theos. Tuh, manusia Tuhan kan? Bukan Tuhan adalah Iya. manusia kan? Kau bodoh. Manusia Tuhan ini. Sekolah makanya kau. Loh, Tuhan adalah kalau manusia. ruwa Elohim apa artinya? Dengar. Kalau ruwa Elohim apa artinya? Dul, kamu bilang Tuhan adalah Ruwa manusia. Elohim apa artinya? Bukan manusia adalah Tuhan. Yang kejadian 1 nomor 2 itu yang melayang-layang itu apa bahasa Ibraninya? Ruwa Elohim. Tuhan Apa adalah artinya manusia. Ruwa Elohim? Itu manusia Roh adalah Tuhan kamu bilang. Elohim. Ayo, Apa betul. itu? Tuhan adalah roh. Betul? Nah ini apa? Manusia Elohim. Oke? Adam Elohim. 1 Timotius 6 nomor 11 dalam bahasa Ibraninya Adam Elohim. Apa itu artinya? Tuhan manusia atau manusia Tuhan. Ruah Elohim. Apa Nah, artinya? berubah Roh Tuhan lagi, atau bukan Tuhan manusia. adalah roh. Jadi kau kutip manusia Berarti Tuhan. Gimana sih? anthropos theos sama dengan anthropos theos sama dengan manusia Tuhan. Jadi ini ya, Manusia Tuhan. ya. Si Juma ini. Acang. Tapi ngomong
Tuhan Acang, adalah manusia. Acang. Jadi nama lengkapnya orang ini manusia Tuhan. Hasan Wijaya. Jadi saya panggilnya Acang. Dia ini penghujat, Terserah. teman-teman. Kalau kamu Garuda Juma ya. 1 Timotius 6 nomor 11. Nah, Tuhan kita manusia, begini, manusia tadi- Tuhan. Apa artinya manusia Bapak Tuhan? Yesus dulu. Tadi kamu ngomong Tuhan awal adalah kan, Tuhan manusia. adalah manusia. Apa Itu yang artinya pertama. ruah Elohim? Nah, Elohim berarti manusia adalah jadi Tuhan roh. tuh. Pantesan bodoh Apa semua. artinya Adam Elohim? Masya Allah. Elohim adalah manusia. Jadi Tuhan. Masya Allah. Pantesan bodoh-bodoh kalian ini. Allahu Akbar. Saya Allahu tanya lagi. Akbar. Di Kejadian 1, orang-orang Kristen mengartikan ruah Elohim itu adalah Allah, itu adalah roh. Betul? Betul. SPTRO bukan. Ah, betul kata dia. SPT Kalau bukan. Adam Elohim, Allah adalah Bukan. Katanya kamu. SPTRO bukan. Eh, SPT. Elohim. Elohim adalah Nah, dengarkan. coba dijawab. Anda mengatakan Apanya? ruah Elohim, artinya Elohim adalah ruh. Sekarang kalau dikatakan Adam Elohim, Elohim adalah Di mute terus ketakutan ya. Elohim adalah Ya. Trinitas itu 3 dalam 1. Trinitas. Dia nggak mau denger dia. Bisa terputus-putus seperti larinya ke Trinitas. Tidak bisa membuktikan. Tidak bisa membuktikan yang lahir itu Tuhan. Larinya ke Trinitas. Acang. Kamu tidak bisa membuktikan yang lahir dari rahim itu bukan manusia. Ujung-ujungnya lari ke Nggak usah ngomong Yesus dulu. Kau nggak usah Trimurti. Udah tahu maksud kamu. Kamu Acang. Tuhan adalah manusia. Acang. Kalau di WA kamu bisa menghujat karena kamu bebas bicara, tidak ada yang menghalangi kamu. Di sini kamu nggak bisa, Cang. Acang. Yang lahir di kota Daud itu katanya Tuhan. Jadi kita pergi nih berbondong-bondong ke rumahnya ibunya nih yang melahirkan. Oh, antri orang kan? Oh, yang mana Tuhan lahir mana? Ribut orang kan antrian. Ada yang keinjak kakinya, ada yang lupa cebok, ada yang masakannya ketinggalan, ada yang suaminya di rumah marah-marah hanya untuk melihat. Ada yang mengatakan lahir Tuhan katanya di kota Daud. Orang berbondong-bondong datang. Oh, ada Theos lahir. Begitu sampai ke sana udah capek ngantri 4 tahun. Begitu lihat lewat jendela, yang lahir itu manusia. Dibilangnya Tuhan. Dasar. Udah begitu nonotnya dipotong di hari ke-8. Nipu. Kamu lagi teranjang bola, Cang. Nipu. Dengan lahir juru selamat Tuhan di kota Daud. Orang datang lihat, ada wartawan datang, TV One datang, Metro TV datang, semua datang, liput ada Tuhan lahir. Theos. Begitu diliput ternyata harap manusia pemirsa. Aduh, dari dasar kelahirannya aja sudah dibarengi kebohongan. Metro TV. Datang Di- Batu. Ditipu sana sini. Yang lahir Tuhan. Begitu datang kita lihat, Tuhannya lagi nenen. Pantesan. Aduh, gimana ini? Aduh, yang lahir Tuhan. Ajaran Pantesan opo bodoh. iki? Cang, dengerin, Cang, dengerin. Tipu Ya. aja. Nah, satu-satu tanya jawab aja, jangan kayak begini semua. Yang lahir ini Tuhan atau manusia, Cang? Enggak usah bahas Yesus dulu. Tadi awal statement kau ngomong. Kau bilang Tuhan adalah manusia Kalau juga. Yesusnya saja sudah kebohongan, maka semuanya runutannya kebohongan. Kutanya lagi, kuulang lagi, kutanya lagi, kuulang lagi. Kutanya lagi, kuulang lagi, kuulang lagi, kutanya lagi. Yang lahir di kota Daud tuh, Cang, Tuhan atau manusia, Cang? Jawab. Manusia. Ayo, jangan kau main-main dulu ya. Acang, Dirasain kata-kata. ternyata masih kayak dulu, Acang. Adalah manusia. Makan gogos Cuma Juma. lewat hidung. Gimana mau sehat? Acang, Dosa itu Juma. Kau cerdas Acang, jadi ya. gue tanya Masya lagi, Allah. di dalam kitabmu, kalau ini firman Tuhan, bukan firman setan, dengarkan. Ya. Hari ini Nggak perlu. Tuhan telah lahir bagimu juru selamat.
yaitu Yesus, Tuhan di kota Daud. Orang berlomba-lomba datang, cekot. Ada yang naik kuda, ada yang sepeda ondel-ondel, ada naik beca, ada gerobak, ada naik keledai, ada yang naik bentor, ada yang naik kereta api datang, ada yang berlari, ada yang tiarap datang, ada yang merangkak mau lihat Tuhan yang lahir. Begitu sampai di rumahnya Maria, apa yang terdengar dari jauh? Terdengar suara samar-samar dari jauh, dari balik pepohonan. Jadi Loh, kok ada anak bayi di dalam? Siapa yang melahirkan? Oh, ada yang melahirkan saking antrinya menunggu mau lihat Tuhan yang lahir. Begitu kita mendekat. Tuhannya yang mana, Mbak Maria? Oh, iki Tuhan. Ya ampun. Iki Tuhan imut-imut. Jarinya kecil, matanya lucu, tapi dia sudah berkumis. Ini apa agama suka nipu-nipu kayak gini? nah itulah Islam. Loh, kok Islam pula yang disalahin? Makanya ku tanya sampean, yang lahir iki Tuhan apa manusia, Rek? Cang? Cang! Cang! Yang lahir iki Tuhan apa manusia? Cang? Cang! Ya. Jadi kesimpulan Yang lahir iki manusia apa Tuhan, Cang? dulu. Tadi kalau ngomong Tuhan adalah manusia, tunjukkan size yang mengatakan itu. Makanya ku tanya samamu, yang lahir ini Tuhan atau pararang? Jawab. Pararang. Cang. Pararang. Cang. Kamu penghujat, Cang. Saatnya kamu sadar, Cang. Cumanya otaknya dablek karena dia ngomong Tuhan adalah manusia. Gue dablek, tunjukkan sign yang mengatakan itu. Kalau kamu nggak bilang dablek, Saya tanya ulang lagi. Disaksikan 6.743 orang yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia, Cang? Cang? Cang. Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Berita selesai. Oh, orang mendengarkan berita berlomba-lomba beli tiket semuanya, pergi ke sana di kota Daud. Cak. Sampai di sana ternyata apa yang terjadi, saudara-saudara? lebih dahulu. Ternyata ibunya Tuhan lagi membersihkan pantat si bayi. Dibilangnya Tuhan. Walah. Ini penipuan. Pararang. Ini pembohongan. La haula wala quwata illa billah. Makanya pertanyaan sederhana kayak gini nggak bisa dijawab. Yang lahir di kota Daud itu manusia atau pararang? Jawab, Acang. Pararang. Kamu tanggung jawab. Acang. Cuma Pararang. Acang. 14 tahun gua di Jakarta baru inget lagi tuh. Pararang. Ini orang sekali dia dibodohi. Kan ada pengakuan iman di dalam konsep Torah. Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Tiba-tiba ada yang memberitakan ada sembahan baru lahir di kota Daud. hapus dosa. Ada di kota Daud lahir Tuhan baru, ada ilah baru. Siapa namanya ilah baru itu? Yesus. Kenapa bisa? Karena diajarkan di dalamnya bahwa yang lahir itu Tuhan. Ada Tuhan baru lahir. Begitu kita ke sana lihat, bayi imut. Batu hitam ini malahan. Betul-betul pararang. Siapanya yang mau ditipu dengan ajaran kayak gitu, Cang?
Tadi kau mengatakan kami ini nyembah dewa. Lah yang nyembah kemudian itu apa? Mari kita buktikan ya teman-teman kebenaran Al-Qur'an ya. Tuhan adalah manusia. Al-Qur'an menerangkan kepada kita umat Islam yang paham tentang kaidah kebenaran akal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Seumpama dan perumpamaan bagi apologet Islam yang menyeru kepada orang-orang kafir selaksana acang, seperti gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengarkan selain hanya suara saja. Acang tuli, acang bisu, acang buta, karena acang tidak mengerti. Mari kita buktikan, apakah dia betul buta, apakah betul dia bisu. Mari kita lihat. Telah lahir di kota Daud Tuhan sebagai juru selamat bernama Yesus. Begitu mata mereka melihat bahwa yang lahir ini manusia, mereka tidak melihat bahwa itu manusia, tetap aja dianggap Tuhan. Begitu kuping mereka mendengarkan yang lahir itu adalah manusia, mereka tidak mau mendengarkan, mereka tidak tahu. Yang ada dalam benak mereka yang lahir itu manusia, ya Tuhan. Oke, begitu mereka diajarkan kemudian untuk berkata yang lahir itu adalah manusia, mulut mereka bisu, tidak mau mengakui yang lahir itu adalah manusia. Inilah bukti kebenaran Al-Quran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Seumpama kita ini orang Islam menyampaikan bahwa Yesus itu adalah manusia bukan Tuhan, itu hanya didengarkan di kuping mereka, tapi mereka tidak mengerti. Yang mereka pahami Yesus itu Tuhan, tetapi matanya sudah melihat itu manusia, kupingnya sudah mendengar itu manusia, tetapi tetap saja mereka mengimaninya Tuhan. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Ini buktinya kebenaran Al-Quran itu tidak bisa kemudian dibantah. Belum lagi ketika Al-Quran mengatakan dengan jelas bahwa orang-orang kafir itu adalah penolong iblis untuk ingkar kepada Tuhan. Itu jelas Al-Quran yang mengatakan itu. Ya, jadi tidak ada kemudian keselamatan yang bisa didatangkan dengan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Karena ternyata ketika kita cek, yang lahir ini bukan Tuhan, tetapi manusia. Apakah Majelis Ulama Indonesia membiarkan kamu seperti ini? Saya mengajarkan Yesus manusia. Majelis mana yang mau melarang saya? Mana? Juma, boleh saya tanya nggak Juma? Mana? Saya mengajarkan Yesus itu manusia. Ya, oke, boleh tanya. Salah tidak? Salah tidak? Ayo, salah tidak saya mengajarkan Yesus itu manusia? Boleh saya tanya nggak? Nah, ketakutan ini apanya ya pakai Ya, Juma? kenapa? Saya tanya Juma ya. Saya tanya ya. Iya. Ya, tentang Yesus aja nih, saya nggak usah bawa Al-Quran nanti kepanasan. Ya, kali memang karena kamu nggak bisa. Masa akan kau bahas Al-Quran kamu nggak tahu Quran? Ketakutan sih. Juma, ini tentang Yesus saya tanya ya. Iya. Yesus katakan ya, ya. Akulah kebenaran. Iya. Akulah kebangkitan. Iya. Ya. Ini dicontek dalam Quranmu ini kata-kata Yesus ya. Nah, aku yang memberikan nyawaku dan aku akan mengambilnya kembali. Oke. Oh, seperti ini kualitas Garuda Juma ya. Oh, Sudah. Tunggu, Sekarang saya belum tanya, tunggu. iya. Oh, kenapa kau ketakutan Juma? Kau udah Kenapa jadi takut saya? Jam lo tadi. Ya. Yesus katakan akulah kebangkitan. Iya. Akulah Terus terang dunia. Terus Akulah yang memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Ya. Mengapa Yesus katakan itu jika dia manusia? Yang kedua, tunjukkan dalam Quranmu ada nabi yang berkata seperti Yesus. Tunjukkan dengan jelas. Jangan melenceng, jangan lari, singkat aja. Oke. Karena kau khotbah soalnya. pada saat Yesus berkata,
Akulah kebenaran, akulah jalan, akulah hidup, akulah Mesias, akulah pendukungmu. Nah, kan Pada saat Yesus berkata akulah, dia saat itu adalah manusia, bukan Manusia. pararang. Kau Oke. goblok, itu mah gelar Allah, tolong. Nah, sekarang saya tanya, sekarang saya balik nanya. Pada saat Yesus berkata, akulah, apakah pada saat itu Yesus manusia atau pada saat dia berkata dia adalah pararang? Jawab. 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 Pada saat Yesus berkata, akulah Mesias, akulah Nabi, akulah kebenaran, akulah hidup. Pada saat dia berkata begitu, Yesus itu manusia yang berkata atau pararang yang berkata? Jawab. Udah nggak bisa jawab. Acang. Acang. Sekarang kamu nggak bisa menghujat. Ini bukan di WA, Cang. Ini TikTok, coy. Berarti saya dah kesimpulan gini Juma ya. Gua habisin kau hari ini, Cang. Jawab, Cang. Cang, jawab, Cang. Penghujat. Saya ulang pertanyaan saya, Cang. Pada saat Yesus berkata, akulah hidup, akulah jalan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Ayah kalau tidak melalui aku. Pertanyaan saya, pada saat Yesus berkata demikian, apakah dia Tuhan atau dia pararang? Jawab. Saya jawab ya. Iya. Ya. Yesus adalah Sang Firman. Yang Pertanyaan saya, apakah Yesus itu manusia atau pada saat itu dia adalah pararang? Jawab. adalah Sang Firman yang kekal. Ayo, ada yang kau bantah? Saya ulang lagi pertanyaannya. Saya ulang lagi. Pada saat Yesus berkata, apakah dia berkata sebagai manusia atau berkata sebagai pararang? Jawab. Yesus adalah Sang Firman. Nenekmu giper. Saya tidak tanya itu. Saya tanya pada saat Yesus berkata, pada saat Yesus berkata, apakah dia berkata sebagai manusia atau berkata sebagai malaikat? Jawab. Yesus adalah Sang Firman. Saya omong. Nenekmu kiper. Itu iman. Itu imanmu. Saya butuh data ilmiahnya. Saya butuh data ilmiah. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Sang Firman, berarti dia adalah Tuhan. Sekarang saya tanya, apakah pada saat Yesus berkata demikian, dia adalah Tuhan atau dia adalah manusia? Jawab. Cuma akui Ayah, Acang. Icang. Bikin lugi, Acang. ya. Jadi saya jawab. Jadi Acang. Acang. tutup dulu sih Mi. Acang. Cang. Kesimpulan saya gini ya. Acang, pada saat Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah itu Yesus berbicara sebagai manusia atau sebagai biawak? Jawab. Wah, kalau gini menghujatnya ini. Saya tidak menghujat karena tidak mungkin saya mengatakan Yesus itu Tuhan, tidak mungkin. Karena pada saat itu dia manusia. Kamu aja yang stres. Saya ulang pertanyaan. Pada saat Yesus berkata, akulah, dia berkata sebagai manusia atau dia berkata sebagai malaikat? Konsepnya dablek gitu loh. Tuhan menjadi Jawab. manusia. Jawab. Firman. Nah, mau apa lagi? Sang Firman itu apa? Firman itu apa? Firman itu yang kekal. Yang kekal.
yang kekal. Oh, yang kekal. Ada aja. Inilah kau ya kan. Makanya Cang, kau itu jangan suka menghujat Cang. Di WA kau itu sampai sekarang masih hujat. Kau hujat Rasulullah, kau hujat Allah, semua kau hujat. Nah sekarang ternyata kalau dia lo langsung kayak begini, kena adanya apa-apanya kamu. Kamu mengatakan Yesus itu adalah sang firman, Yesus itu adalah sang kekal. Bisa tidak Yesus menahan pipisnya 1 minggu? Acang, bisa tidak Yesus menahan pipisnya 1 minggu? Bisa? Kau bawa lagi Alfa dan Omega, AO lagi kau bawa. Saya tanya, bisa tidak Yesus nahan 1 minggu? Ya, Sang kekal, sang kekal, sang firman. Siapa yang ingin kau tipu, Acang? Gak ada, Cang. Orang semua sudah waras. Sekarang saya tanya samamu, bisa tidak Yesus itu menahan seminggu? Bisa? Di mana terus Yesus menahan seminggu? Tunjukkan. Ya dia manusia. Nah, berarti kau ingin mengatakan bahwa Yesus tidak seminggu? Katanya pakai darah. Usus buntu. Sakit dia. Usus buntu dia. Jangan-jangan kena kanker usus. Kau itu suka kali menghina Tuhanmu sendiri. Masakan Yesus tidak seminggu? Kurang ajar juga kau ini, Acang. Berarti SWT kata Juma itu Acang. SWT adalah Kau bawa lagi SWT itu maha suci, maha tinggi. Yesus tidak bisa. Karena dia Yesus tidak bisa kalau tidak Kau itu sucinya pakai apa sih, coba mau tahu? Sucinya pakai apa? makanya kau itu ini terapi buat kamu ya. Kalau kau kembali lagi di grup WA, berhentilah kau menghujat. Berhentilah kau menghina. Berhentilah kamu itu menista, Cang. Di mana saya menghujatnya, di mana? Tunjukkan saya. Nenekmu kiper, kau itu, Bang Handi. Kalau SWT kamu tuh menghujat. Bang Handi. Ya, ini dari dulu nih aslinya nih. Jadi Katanya dia tidak menghujat. menghujat Allah kamu, kok kau diam? Aslinya kau penghujat, Cang. Gimana? Begini aja deh, Cang. Lu mau ketemu gue nggak? Kita ketemu di Gelodok. Gimana, Enggak, Cang? tunjukkan Hendy, di mana saya menghujat, tunjukkan aja, nggak usah banyak ngomong. Alilah, paling Inilah bisa. orang ini ya. Belum Inilah lagi orang ini. gambar Ya. Rasulullah kau edit-edit, Dia gambar Allah. dia tidak mengakui gambar apa yang Ka'bah. dilakukan. Kau Nyata-nyata dia menyembah, menuhankan manusia, dia nggak akui. Ditanya baik-baik dia diam. Di mana saya ngomong edit Rasulullah, di mana? Jalan Nah Tuhan. sekarang itu ditanya kau, akulah itu Yesus itu manusia atau apa? Nah, Jawab. saya sudah katakan, jadi bukan kayak Hendy Celebes ya. Acang. Acan, Ajang. B, C, D. Jangan dikte saya. Ajang. Yesus Ajang. adalah sang firman yang Hanya menjadi kamu bikin manusia. lu giveaway aja, Cang ya. Aku kasih modal you. Aku kasih modal you Begini. dagang ya. Lu pakai judi, Cang ya. Bikin lu giveaway ya. Udah kau, Cang. Bikin lu giveaway. Kamu kalau jauh agama orang Alfa dan Omega. ini orang tua nggak pernah ngajalin kau itu, Cang ya. Karena Yesus sudah ucapan. Orang tua nggak pernah ngajalin bikin lu orang tua. Betul nggak, Hendy Celebes? Kasih modal dagang, kamu nggak bisa dagang, Cang. Nah, inilah ngomongin Hasan hujat, saya tunjukin di mana saya hujatnya, nggak bisa tunjukin. Tapi kalau sama maunya nggak hujat. Masya Allah, Islam ini aneh. Cici, masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Teh kayak pararang. Pararang. ya. Jadi udah gue mengakui ya. Pertama konsep kau tuh goblok, saya bilang ya. Bahasanya Roh Kudus sekali. Itu tunjukkan saya ngomong seperti mana. Karena Yang apa? Yang mana? Cang, gini aja, Cang. Kamu mau ketemu Andi Selebes nggak di Gelodok? Mau di nggak? sini aja, ini banyak penontonnya. Enggak, ketemu langsung kita, Cang. Kalau emang kau sudah nggak Nah, sanggup, ya kita sudah, ketemu gitu. langsung gimana, Cang? Di Ya. Gelodok. Atau kalau emang Atau di Mangga Besar, Cang. Cang, di Mangga Besar. Kamu biasa kan main Lokasali, Cang. Nah, kita Iya, ketemu Lokasali ya. boleh. Lu kan gemoknya. Lokasari, Cang. Lu mainnya di itu di 3750. Cang. Allahu Akbar. Ini orang ini nggak dari dulu ya di grup WA. Waduh. Ternyata di sini nggak ada ilmunya. Dari dulu saya ajak masuk Zoom ya, nggak mau dia. Ternyata berani main TikTok. Kelar lu urusanmu sini, malu lah kau.
Ditanya itu Yesus, waktu Yesus itu mengucapkan, akulah jalan kebenaran, akulah hidup, akulah apalah, akulah. Ditanya, waktu itu Yesus manusia atau dia apa gitu loh. Katanya firman. Jadi kalau Yesus itu waktu itu firman, bagaimana orang bisa melihat dia? Firman itu nggak punya kepala. Nah, ini kau bodoh lagi. Aduh. Wujud. Nah, inilah bodohnya Hendy Celebes. Masya Allah. Cang, firman itu punya kepala nggak, Cang? Ya kalau Firman, teman kamu namanya Firman punya kepala. Oh, jadi Yesus nggak punya kepala? Ya, namanya Firman itu tak berwujud. Seperti Jadi Yesus nggak punya kepala? Tunggu dulu, seperti gua ngomong begini. Saya tanya kamu dulu, Wah, saya punya Acang. kepala nggak? Yesus itu, Acang, punya kepala atau tidak? Saya tanya sama Hendy begini nih. Acang. Yesus itu punya kepala atau tidak? Begini aja kalian tidak bisa. Acang, kalau Yesus itu firman saja, berarti Yesus hanya kata-kata, dia tidak punya kepala, Acang. Firman. Nah, bagaimana Yesus mau makan kalau dia nggak punya kepala? Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang diucapkan dalam Quranmu. Allah Subhanahu wa taala ucapkan itu Ya sudah. akulah, Acang itu punya kepala atau tidak, Acang? Kenapa? Yesus Nggak bisa diskusi ini sih, Dik. Mending turun lah. Kakak nyambung dari tadi gitu loh. Bukan nggak nyambung kalian. Nah, Di mana? kakak nyambung dia. Kakak nyambung diskusinya. Siap. Lebih baik ada Pak Hotman nih. Selamat siang. Pak Hotman aja lah yang nyambung aja. Halo Pak Hotman. Ditanya baik-baik. Sinar Harapan, lebih selamatkan parah siang. ini coba kita ajak diskusi dia pakai kalau perlu yang kondusif ya. Sinar Harapan mau diskusi topik apa? Ya rekan-rekan semua yang Kristen tolong rekamin ya. Mau diskusi topik apa, Bro? Baik-baik. Ayo kita laporkan Juma ini ke polisi nih. Ayo. Ditunggu. Ayo Ditunggu, Pak. Ya. Ya, ditunggu. Direkam. Di mana, Pak? Mau saya temenin? Data ya. Mau saya temenin, Pak? Iya, saya anterin mau nggak? Kemana? Mau kemana? Mabes Polri? Atau di mana, Pak? Ya lapor lah. Oke. Lapor karena saya ditanya Yesus itu Tuhan atau pararang, saya nggak bisa jawab. Kan kamu disuruh pilih. Kenapa kamu emosi? Saya bertanya samamu, apakah itu salah? Lanjut terus. Terus. Saya sudah tanya, apakah dia manusia? Sudah ada pilihannya, kucluk, dasar tompel gede lu. Ya lanjut terus. Nenekmu kiper, kau ngancam saya? Atau saya yang lapor, atau saya yang pergi sekarang? Saya tunggu kamu, gimana? Terus. Rumah saya cuma jarak 500 meter dari Polda sini. Mau nggak saya ke Polda sekarang? Saya tunggu kamu di sana. Izin Gurunda. Terpantau dari Laskar. Ini juga penghujat juga ini, ganti nama. Memang. Ya emang, nggak apa-apa. Sinar Harapan, kamu mau melapor Bang Juma? Kamu mau melapor di mana? Saya bantuin, saya temenin. Di mana? Jangan melapor sama Pak RT. Lo Bang Handi, ajar aja Kristen ini. Ajar Jangan. jangan kasih bunyi. Santai. Sinar Harapan, kamu melapor di mana, Bro? Kau ingat tadi di awal dia katakan Allah itu adalah dewa bulan. Iya. Giliran saya tanya samamu, Yesus itu Tuhan atau pararang, kamu tersinggung. Kan sama halnya saya tanya, Yesus itu manusia atau batu? Ya lu tinggal jawab. Lapor wahai pengecut, lapor. Saya tunggu sekarang. Biar kita lihat Yesus itu pararang atau manusia. Kalau dia manusia udah selesai. Kalau dia bukan pararang ya udah selesai. Apa salahnya? Kamu yang menyembah manusia, kau yang salahkan orang. Dasar. Otakmu perlu direparasi. Ayo, Sinar Harapan, lu debat sama gue berdua mau nggak? Lanjut terus. Hah? Ancam-ancam. Lu naik di sini cuma nangis doang, ngapain? Lanjut terus. Lu bisa diskusi nggak? Lu punya ilmu nggak? Ayo.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Sederhana pertanyaannya, yang dilahirkan Bunda Maria itu A. manusia, B. bukan manusia, atau C. Tuhan? Dikasih pilihan lo tadi. Saya ulang ya, Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Yang dilahirkan Bunda Maria A. manusia, B. Tuhan, C. nggak tahu. Ayo tinggal jawab. Kenapa? Lu nggak punya ilmu? Udah dikasih data, jawaban tinggal milih, mingkem aja lu. Gimana perintah? Intinya mau melapor. Bang Andi, turunkan atau gimana? Biarin aja di situ. Oh, biarin. Ini Hotman Paris Islam ya ini, Hotman Paris. Lu mau melapor di mana lo? Gua temenin. Bener. Islam. Oke, mantap Bang. Kita gantian dulu ya. Sinar Harapan, kalau lu melapor, gua temenin, gua ongkosin. Di mana? Di mana? Di seluruh Indonesia, gua bisa hubungi orang, ada PH dampingin lu. Lu tinggal ngomong alamatmu di mana, saya telepon PH itu, dampingin lu melapor. Di mana? Lu tinggal ngomong, kabupaten mana? Kalau bisa laporannya dijemput. Tinggal pilih, difasilitasi. Tapi siapkan cukup 2 alat bukti, kalau enggak lu dilapor balik nanti. Di mana lu? Kurang apa lagi kita nih? Kurang apa lagi coba? Kita ongkosin, dampingin PH gratis. Lu melapor di mana? Ayo, lu jangan nangis di sini. Main lapor aja lu. Ya. Padahal kita diskusi, datanya ada, lu puter-puter. Assalamualaikum Mbak Gina, apa yang mau disampaikan Mbak? Wah, suaranya kurang jelas Mbak. Ada yang mau disampaikan Mbak? Aduh, apa sih ini? Bang Sidik izin. Saya mau ini aja. Ayo, Sinar Harapan. Lu mau lapor di mana? Ngomong. Serius ini, nggak nyampe 1 jam. Lu tinggal ngomong, saya di kabupaten ini. Ya, gue telepon lah temen-temen di sana, dampingin lu, lapor udah. Lu tahu nggak cara melapor? Lu ngerti nggak cara melapor dan apa yang kita bawa untuk melapor? Siapkan bukti-buktinya, apa yang lu laporin. Gitu loh. Ini kalian dinamakan nangis di pojokan. Ini lu namanya, masing main lapor aja lu. Ya lu laporin tuh. Koma-koma Kristen pada menghujat tiap malam tuh. Lu nggak dengerin tuh ngomong apa dia? Push apa ini? Naik di sini diem aja lu. Ilmu kagak ada. Lu mau diskusi aja yang benar. Apa? Topik apa yang kau kuasai? Ayo. Gak ada juga ilmu. Atau gini aja deh, lu naik di sini lu bertanya aja deh, apapun itu. Asal jangan politik. Ayo. Politik praktis jangan. Kalau strategi boleh deh, ayo. Gua ajarin. Atau gua ajarin bahasa Indonesia. Atau saya ajarin lontar Bugis. Ajarin bes kalau lontar Bugis. Kagak ngangka Pak Bamampa tak ada nanra cak janyanca jara lawasa aha. Aduh. Gue pikir saya nggak belajar lontar Bugis waktu SD. Belajar saya. Kok ke Solo ya? Pararang. Allahu Akbar. Rudi Hidayat. Bes, Bapak Rudi bes. Halo, selamatkan siang Bapak Rudi Hidayat. Syah Muslim beliau.
Muslim bang. Sedang kecil. Iya, lu agak ini juga ini deh Sidik yang bau-bau Islam namanya Enggak apa-apa naik orang. Ya Bang Rudi, apa yang mau disampaikan abangku? Ada bang sedikit bang. Jadi gini ya Pak ya. Ya bang. Ya. Jadi gini. 9. Ya kira orang ngomong dia ngomong Sinar Harapan. Apa lu ngomong apa lagi? Jam 9. Jam 9 kenapa? Nomor 99 nomor WA-mu. Iya nomor saya 081 tambah 2877 tambah 43 kali tambah 99. Saya Handi tinggalnya di Jakarta Pusat. Kalian ya. Kenapa? Ning. Oke. Kenapa? Jakarta Pusat paling 200 meter dari Monas rumah saya. Ayo. Ya. Kenapa? Masalah buat lu. Kenapa kalau nomor HP saya kenapa? Aktif 24 jam. Kenapa? Sinar Harapan. Tapi jangan dipasangin 4 angka belakang. Ntar tembus. Ntar lu pasang banyak nggak naik lu ngomelin gua. Kenapa nomorku? Diulang lagi. Mau tahu nomor HP ku? Ada 2, 081. Gua sebutin dua-duanya. Emang siapa lu? Itu pribadi banget yang satu. Nenek lu kiper. Oke, silakan Pak Rudi, nanti bisa gantian Pak Rudi. Ya bang, jadi gini bang. Saya ingin sedikit menyampaikan bahwa beginilah kafir sekarang itu bang. Kafir itu kalau ada seseorang itu yang bisa membangkitkan semangat umat Islam, mereka itu ingin apa namanya? Mereka itu ingin mematikan semangat Islam itu kembali. Dan dengan seperti inilah cara mereka itu yang melaporkan dengan mengusir. Kemarin saya sempat panas bang, katanya Bang Zuma ini tidak pantas di negara Indonesia katanya. Astagfirullah, itu sempat panas sekali saya bang. Jadi terus kemarin ada pergerakan 212 dan 214 itu kan dikomandoi oleh Habib Rizik Syihab. Nah, Bang, jangan disebutkan nama itu 2 kali ya. Jangan menyebut nama lah bang. Kita nggak punya bukti bang. Udah santai aja. Apa? Jangan disebut nama itu 2 kali. Bilang aja HR. Bintang kecil. Ya wana bakae. Ya wana bakae. Oke, Pak Rudi kita ganti. Yang tidak pantas hidup di Indonesia itu yang Tuhannya 3. Karena dasar negara kita Tuhannya 1. Tahu diri dong. Oke. Sinar Harapan, apa yang ingin diluruskan atau dibengkokkan? Silakan. Sinar Harapan, lu udah tahu nomorku, kenapa lu nggak hubungin gua? Lu mau TP, lu mau TP, lu mau TP, ngerti nggak? TP aja nomorku. Kalau lu punya alatnya. Kalau saya nomormu bisa. Di kantor gua bisa. Temu. Kalau gua mau gitu ya. Itu nomorku tuh, simpati. Cepet dapatnya, nemunya di mana? Dia connect di BTS mana? Dari BTS itu radius mana? Gampang nyarinya. Coba nomormu, berani nggak lu kasih nomor ke gua? Mas Rimai, selamat siang. Kamu pakai tulisan Alkitab itu aja kamu sudah melanggar undang-undang itu kuceluk. Kalau saya melaporkan kau menggunakan sebuah nama Al-Quran di profilmu, mana tuh? Bisa nggak kamu pertanggungjawabkan? Mari kita dialog. Dari mana kamu mengambil kata Alkitab? Kalau tidak ada pengesahannya berarti maling. Maling yang melanggar hukum dong karena mencuri. Ayo. Alkitab. Udah tahu biblika, pakai Alkitab. Sidik, ada akun API di bawah. Nanti dinaikin.
Baca simak ya, coba dulu. Ya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan untuk Oten nih Bang Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Lakafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Allahu akbar. Tolong artikan Bang Tuma. Terkutuklah, kafirlah, terlaknatlah orang yang mengatakan Tuhan itu satu di antara tiga. Oh my God. Bagi Oten, arti kafir itu ialah dari kata dasarnya kafaroh, yang artinya tertutup, terhalang, menutupi. Itulah kalian yang membuat Tuhan itu satu menjadi tiga, tiga menjadi satu. Kalian itu tertutup hatinya untuk petunjuk dari Allah, arahan dari Allah itu tertutup, maka kalian tuh susah untuk mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh gurunda-gurunda kami yang hebat-hebat ini. Masya Allah. Syukron Gurunda, semuanya sehat selalu. Afwan. Iya, sama-sama Bang. Ini siapa Sinar Harapan, kau ganti tuh ya. Kau ganti tuh, kalau kau punya muka, kau punya wajah, punya malu, ganti itu profilmu. Jangan kau pakai kata Alkitab. Kau pakai Biblos atau Biblika atau Clipping. Clipping. Itu lebih cocok. Profil Alkitab. Wah, sosok Arab lo. Gak malu, Kitab. Gak punya jati diri. Akun Nabi belum ada di bawah, Sidik. Agama tidak punya jati diri, gak punya harga diri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Aku diizinin naik. Bang, aku mau nanya. Kan aku kan punya itu punya calon, tapi calon itu orang Kristen Bang. Dia dari awal nggak jujur gitu loh. Kalau dia Kristen itu, terus orang tua juga kaget. Kalau dia Kristen itu gimana Bang? Tapi ya, udah cukup mengikat cincin Bang. Kan belum tukar rumah kan? Apa? Belum tukar rumah baru cincin. Iya, cincin doang. Ya kalau dia nggak mau, aduh, peringatan gue, aku turun dulu. Jadi gimana Bang? Andi, bisa diulang Bang? Ya, kan aku kan punya tunangan, tapi tunangan itu Kristen, jadi udah nggak jujur dari awal gitu loh. Bang Andi langsung kirim permintaan lagi bisa. Udah begitu mengikat cincin, dia baru ngomong. Di dalam Islam Bang tidak bisa menikah dengan beda agama. Karena apa? Tidak akan dianggap sah dalam agama. Itu yang pertama. Yang kedua, abang mau berzina mulu seumur hidup. Ya. Jalan satu-satunya abang ajak dia masuk Islam. Udah, itu aja Bang. Nggak mau. Ya udah, dilepaskan Bang. Jadi dari awal la ikraha fiddin. La ikraha fiddin Bang, tidak ada paksaan dalam Islam. Kalau dia nggak mau, jangan mengorbankan. Asal sudah ditentukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa awalnya tadinya ini mengaku Muslim? Enggak, jadi apa? Oh, kesalahan juga ada sama diri saudaraku ini. Kalau aku mengucapkan salam ya, dia itu cuma jawab iya doang. Cari ini, saudara, cari wanita. Ya, karena istri itu ibarat cetakan. Cari cetakan yang bagus untuk junior Anda. Jangan cari cetakan yang dari awalnya udah bagus, nanti hasilnya nggak bagus.
Jadi kalau mau berkeluarga itu cari cetakan yang bagus supaya hasilnya bagus gitu. Maksud saya gini, tidak sepenuhnya salah wanitanya. Saudara saya ini kan pertama muslim, harusnya cari wanita yang setidaknya ya pahamlah sedikit tentang agama. Artinya selama Anda pacaran beliau tidak pernah sholat, bahaya ini. Cari calon ibu dari anak-anak Anda orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, kayak mana generasinya nanti? Gitu loh bang. Jadi kesimpulannya ajak dia mu'alaf, kalau tidak bisa masih banyak yang lain. Iya bang, itu apa kayak orang tua juga kayak udahlah katanya. Itu apa cabut lagi aja tan cincinnya, orang dia nggak mau katanya, nggak mau masuk Islam. Ya udah, benar itu, ikuti orang tua. Iya. Dan dia juga nggak mau masuk Islam dan apa dia juga nyuruh aku masuk Kristen, ya aku nggak mau dong. Bahaya. Iya. Udah cari aja yang lain, banyak artis kok itu. Iya. Kok di Pak ini? Iya. Nanti saja berisik saya banget masih ini ada ya. sibuk, tapi tetap saya di atas ya. Ya. Nanti Itu saya kayak pas ini tuh loh, ada berisik. waktu Iya. Berisik loh itu. Ya. Ya bang, makasih ya bang. Makasih Bang Dedi, dipikirkan lagi Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iklan dulu sebentar untuk 1.900 jemaat yang untuk 1.900 audiens yang ada di bawah yang belum mendaftar API, silahkan masuk ke akun Apologet Islam Indonesia. Nanti daftar di bio, ikuti. Gara-gara pararang kurang fokus. Nah nanti ikuti di situ petunjuk-petunjuknya untuk pendaftarnya seperti apa. Dan silahkan menunggu yang sabar. Karena apa? Karena diverifikasi secara manual satu persatu. Jadi bukan otomatis. Karena apa? Biar menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, yang itu apa? Penyusup. Begitu teman-teman, oke? Jadi silahkan masuk di akun Apologet Islam Indonesia. Silahkan klik yang ada di bio dan tunggu verifikasi yang akan dikirimkan, yaitu KTA. Setelah KTA akan nyusul link untuk bergabung di grup yang sudah dibuat. Dan alhamdulillah untuk sampai sekarang anggota yang sudah bergabung itu sudah 1.009 orang per detik ini. Assalamualaikum Bang Zuma. Tepuk tangan dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rose. Kak Ros. Mau nanya sama Bang Juma nih. Iya. Nah, kemarin katanya sampai bikin itu ya. Yang di mana? Tapnya di apa itu namanya itu dilelang. Apa udah berlanjut lelang itu? Apa udah selesai Mbak? Tadi malam kah? Iya, ditutup semalam. Oh alah. Tapi masih ada yang mau dilelang Mbak, kalau masih mau. Ada nih Mbak, HP saya Mbak. Saya buka harga 8 juta. Yuk, harga pertama. Bukan. Oh, yang kirain. Selanjutnya dari Bang Joma yang mau dilelang itu bekas maskernya Mbak. Dikumpulin kan. Enggak gitu dong. Enggak ada faedah. Bau jigong. Enggak. Ini kalau pengen Ibu kalau pengen banget, Ibu Rose, pengen banget ini apa lelang. Ini HP saya dilelang, saya buka harga 8 juta pertama, Bu. Insyaallah. Saya penggunanya Bang Zuma, makanya Oh, Bang Zuma aja. Oke, fine. Kalau mau HP saya bisa. Karena berapa itu?
Serius ini? Wah jatuh sih Bu, banyak di counter Bu. Ya enggak, mesti punya Bang Zuma, yang gitulah. Ini HP saya aja Bu. Tapi kalau mau serius, iPhone. Iya. Ada yang ketawa. Ini saya HP saya beli 5 juta. Ibu kalau mau saya lelang, pengen banget Ibu lelang. Ini saya lelang harga pertama saya buka 8 juta Bu. Silakan. Kali aja teman-teman di bawah ada yang mau. Halo, selamat sore. Selamatkan sore. Anak rantau. Udah sampai di Israel? Sudah, saya sudah sampai di Israel ini. Udah. Gimana? Gimana? Ada yang mau diluruskan atau dibengkokkan? Silakan. Ya silakan. Ya, gimana Pak? Ya udah diskusi aja lah. Lanjut. Anak rantau mau bawa topik apa? Mau diskusi topik apa? Bang Ibes. Ya. Terserah lah Bang Handi. Oke, Topik baik. apapun terserah. Gini Bang, tadi topiknya ada begini. Ya. Lukas 2 nomor 11 itu kan gini. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Menurut Anda itu yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Atau dua-duanya? Oh ya, Bunda Maria melahirkan Allah. Lah. Bagaimana ini Bang coba? Lain lagi nih, aneh lagi nih. Beda masih acang. Iya, Bunda Maria melahirkan Allah, roh Allah. Baik. Yesus Berarti bukan adalah manusia. Allah saya sendiri. Berarti bukan manusia Pak? Ya. Yesus itu lahir berwujud manusia atau berwujud Allah? Berwujud manusia. Oh, berarti yang lahir manusia. Berwujud manusia, Pak. Berarti yang Iya, lahir manusia, roh, iya, betul? badan, darah. Oke. Saya jelaskan yang dilahir Silakan, itu Pak. badan, daging, badan, darah dia Manusia, itu manusia, Pak. tapi Iya, nafas manusia. dia itu nafas Allah. Oke, nafas roh Allah. Silahkan. Silahkan. Enggak Pak, simpel Pak. Yang dilahirkan Bunda Maria manusia. Simpen kan aku simpen. Udah dijawab deh, nggak apa-apa. Udah gitu. Ribet kali. Dengar tidak Pak? Dengar tidak Pak? Bang, kau tanya Bang Suma sendiri. Dia tahu itu. Udah dijawab Berarti ya, manusia dan rohnya roh manusia. Tuhan katanya. Roh Jadi Tuhan. anaknya Maria itu Roh Allah, iya. ya anaknya Maria itu separuh manusia, separuh Tuhan. Iya Begitu? betul Pak. Betul. Baik. Iya betul. Yang separuh Tuhan itu yang menciptakan Maria ya? Rohnya yang menciptakan Maria. Oh, jadi rohnya Yesus menciptakan Maria. Rohnya yang menciptakan. Iya. Oke. Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria ya Allah, roh Allah. Bukan rohnya Yesus. Betul sama sekali rohnya Yesus. Jadi Bunda Maria menuangkan Yesus anaknya punya Pak. Mantap. Nah, Dengar tidak? lalu. Masuk Pak Juma, masuk. Oke. Jadi yang Tuhan itu adalah rohnya ya Pak ya? Ya. Yang takut kepada malaikat itu jasadnya Yesus atau rohnya? Yang takut kepada malaikat itu jasadnya Yesus, bukan rohnya. Bisa tidak jasad takut tanpa roh? Oke. Saya itu ada rohnya ya. Bisa tidak jasadnya Yesus takut kalau bukan karena roh yang takut? Yesus itu rohnya nggak takut sama malaikat Pak. Terus bisa tidak jasadnya itu takut tanpa roh? Pernah tidak Bapak melihat ada mayat melarikan diri karena takut? Kalau mayat melarikan diri, saya nggak bilang pernah Pak. Ya, bisa tidak jasadnya Yesus tanpa takut?
tanpa roh? Yesus kalau dia meninggal itu jasadnya tanpa roh. Kenapa Yesus bisa takut kalau tidak ada rohnya? Oke, karena roh dia itu adalah roh kebenaran. Iya, kenapa? Roh katanya yang di dalam tubuh Yesus berupa roh itu Tuhan. Kenapa Tuhan takut kepada malaikat? Di mana Pak takut pada malaikat Pak? Di dalam Lukas 22:44, Yesus sangat ketakutan. Ini yang takut ini apa? Ini yang takut ini jasadnya atau rohnya? Habis Pak, itu bacakan habis. Sudah cukup dia ketakutan, Yesus ketakutan, udah cukup, ngapain diperpanjang? Masa kau bacakan pendek? Kan Yesus ketakutan tertulis di situ. Apakah kalau dihabiskan satu data Yesus jadi berani gitu? Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Pertanyaan saya, ini yang takut jasadnya atau rohnya? Kan saya sudah bilang dia takut dan berdoa. Jasad itu darahnya bertetes-tetes berarti jasadnya. Bisa tidak jasad takut kalau bukan roh di dalamnya? Itu emang nggak bisa Pak, tapi dia berdoa. Udah. Berarti yang takut jasad atau roh? Jasad Pak. Mati meja. Pernah tidak Bapak melihat mayat lari dari kubur karena takut sama malaikat? Oke. Saya jasad sama rohnya. Nah gitu dong. Berarti ada pertanyaan. Berarti Tuhan ketakutan, betul? Iya. Habis ini saya bertanya ya. Tunggu, kesimpulan dulu. Iya, sudah iya. Berarti satu pertanyaan, berarti saya juga mau bertanya satu pertanyaan. Berarti yang takut kepada malaikat itu adalah Tuhannya Anda, betul? Iya. Oke. Pantaskah dituhankan makhluk yang takut kepada malaikat? Tetap saya tuhankan. Karena Anda tidak sehat. Bukan tidak sehat, tunggu dulu Pak, sampai. Kalau Bapak sehat, kenapa Bapak menyembah makhluk yang ketakutan sama malaikat? Oke, iya. Sekarang ada mau pertanyaan. Berarti Bapak sudah mengaku Bapak tidak sehat. Dengarkan tidak sedang sekarang. Kesimpulan dulu Pak, baru Bapak bertanya. Berarti Bapak sudah sadar kalau Bapak tidak sehat. Iya, aku kan iya. Berarti Bapak tidak sehat. Iya. Oke. Baik. Sekarang saya yang bertanya balik ya. Saya tidak bisa menerima pertanyaan dari orang yang tidak sehat, Pak. Maaf. Berarti Pak Suma ini takut sama saya. Bukan takut, kan Bapak sudah mengaku Bapak tidak sehat. Ngapain saya layani orang yang tidak sehat, Pak? Takut. Pak, ngapain saya layani orang yang tidak sehat? Oh, berarti Bapak ini harusnya berobat. Jangan bertanya. Bapak, kalau orang tidak sehat itu tempatnya di mana harusnya? Orang yang dengar tidak sih orang rumah sakit Pak, rumah sakit. Yang tertinggi sekolahnya itu Pak, nggak takut sama umat-umat yang bertanya kepada dia. Saya bukan takut. Kenapa Pak? Saya cuman tidak ingin berdiskusi dengan orang sakit, kasihan. Nanti giginya penuh panu. Berobat dulu Pak. Kenapa orang yang saya heran ya, virus yang dibawa orang yang sekolah tinggi, sedangkan saya ini dipertanyakan, saya kalau nggak tahu iya. Tapi tadi saya ulang. Bapak menyadari tidak kalau Bapak sakit? Dia nggak mau. Bapak sadar tidak kalau Bapak sakit?
Saya nggak sadar Pak, saya nggak sakit. Nah ini yang parah ini. Dia tidak sadar lagi. Bagaimana ceritanya Bapak? Tidak sadar katanya dia. Has, coba diperiksa nadinya Bapak ini. Masih ada dikit, masih ada dikit. Takut, Tadi katanya Bapak nggak sadar. Pingsan berarti Bapak. Betul, Pak. Ini takut untuk saya mau bertanya, Pak. Kalau saya bertanya, Bukan, Pak. Pak. Pertama Bapak sakit, kedua Bapak mengaku tidak sadar. Gimana kita mau diskusi? Kalau kamu jawab satu pertanyaan saya. Diam dulu anak rantau. Stop ya anak rantau. Stop dulu. Stop dulu sebentar. Kamu jawab satu pertanyaan saya ini saya. Iya nanti dijawab. Dengarkan dulu ya. Saya atur dulu ya. Gantian bicara. Di kesimpulannya tadi betul ya, Anda mengatakan Tuhan Anda itu takut. Terus kesimpulannya lagi, kenapa Anda menuhankan Tuhan yang takut? Ini saya nggak akan jawab sudah Pak. Itu sudah tutup poin. Pak. Itu namanya udah, bisa diulangin Pak. Oke. Sekarang saya mau bertanya kembali. Ya dengarkan dulu lah, diatur dulu. Nggak apa-apa Anda bertanya. Habis nanti Anda bertanya, dijawab. Sudah habis tutupnya. Ini saya mau persilakan bertanya. Tidak menerima pertanyaan. Saya mau persilakan Anda bertanya, tapi dengarkan dulu aturannya. Menerima pertanyaan orang sakit gimana mau nanya orang sakit? Ya silakan apa nggak apa-apa. Ya silakan bertanya nggak apa-apa. Habis ini jangan kabur ya. Oke. Ya, saya mau bertanya, apakah Muhammad itu turunan dari Adam dan Hawa atau tidak? Silahkan jawab semua. Gampang sekali jawabannya. Iya, silahkan Pak. Ini pertanyaan dari orang sehat atau dari orang sakit Pak? Sakit. Mulai sudah Pak Juba. Mulai sudah Pak Juba. Tidak mau jawab, lihat saja Pak Suma. Jangan alihkan Pak Suma. Saya ulang pertanyaannya. Ini pertanyaan Anda, pertanyaan orang sehat atau pertanyaan orang sakit? Sehat Pak. Lah tadi ngakunya sakit. Waduh, ternyata selain sakit pembohong juga abang ini. Berarti Pak Suma tidak mau jawab ya, tidak tahu jawaban. Silakan Pak Handi. Gampang dijawab Pak. Sudah dia sakit, sekarang ngaku-ngaku sehat. Gimana ini? Pak Handi, jawab. Ya dijawab Pak, gampang Pak. Tapi aku dulu, Anda sehat ya. Silahkan dia, saya sehat. Silahkan jawab. Nanti kita diskusi lagi. Tadi katanya sakit, sekarang sehat. Mana yang benar ini? Yang benar yang mana Pak? Bapak ini sakit atau sehat? Kan aku sudah bilang kalau jawaban saya ini, jawaban saya terjawab, berarti saya ini jawab yang benar, saya ini jadi kan Bapak sepakat dulu. Bapak sakit. Oke, silahkan jawab. Tunggu, sekarang tanya lagi, Bapak sakit atau sehat? Katanya tadi sakit. Nggak apa-apa, dijawab aja lah. Iya, keturunan Adam Hawa. Kalau nggak ada yang jawab, saya pamit. Iya Pak, keturunan Adam Hawa Pak. Keturunan Adam dan Hawa. Kita jawab ya Bang ya. Tapi nanti juga saya habis ini saya tanya balik ya mengenai keturunan Paulus ya, orang tuanya ya. Boleh ya? Gimana Bang? Orang sakit ditanya begitu, mana bisa? Nanti kalian bertanya sama saya, silakan. Saya nggak kabur. Oke, baik. Jadi dari Nabi Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, Gusoy, Kilab, Murro, Ka'ab, Luwai, Goib sampai ke panjang ya, sampai terakhir ke Urom 60. Urom sampai ke Nabi Adam alaihissalam, di atasnya Sid alaihissalam, Anusya, Kinan, Mahlail, Yarid, dan seterusnya. 82 Bang, dari Nabi Muhammad sampai Adam 82. Kira-kira begitu Bang. Oke. Itu ada ya. Jelas ya nama-namanya ya. Kenapa Bang? Keturunan Adam berarti berdosa ya. Keturunan Adam berdosa lah Pak.
Yesus mengambil keledai orang tanpa izin ya dosa, Pak. Nanti Pak bertanya kepada saya, Bang. Semua jangan panas dulu, sekarang. Pak. Nanti Pak bertanya kepada saya. Ya sekarang Kamu jawab dulu. giliran Anda lagi. Kalau saya ini anak rantau. Anak rantau. Pasien lepas. Jawab. Sekarang anak giliran Anda lagi. Coba sebutkan keturunan Paulus. Jawab. Perintah Itu aja. tadi diklarifikasi. Bertanya beruntun. Oh, bertanya beruntun. Saya pesani ya Pak Laden. Iya Pak Laden. Berarti dia berdosa ya. Berarti dia berdosa ya. Dia manusia biasa, Ya. Pak. Pesannya Oke, dia sesuka berdosa hatinya. ya. Oke, Iya, Pak. sudah dia berdosa, Muhammad Nah, berdosa. terus Oke, terus silakan mau bertanya sama saya, silakan. Nah, terus siapa yang menebus dosa, Pak? Manusia apa Tuhan, Pak? Jangan ke sana. Keturunan Kesannya Paulus dulu. Aja Pak. Jangan selesai bicara keturunan Paulus dia kagak. Dia biar KO dia. Paulus aja. Dia nggak pernah KO, Pak. Iya. Paulus lagi. Yesus. Ya, biar sidik. Yesus menebus dosa manusia apa Tuhan? Di situ Yesus itu tubuh dia yang menebus Yesus dosa. menebus dosa manusia apa Tuhan? Yesus menebus dosa manusia. Yesus itu manusia menebus dosa apa bukan? Yesus itu manusia, Pak. Saya balik. Yang menebus dosa itu manusia apa Tuhan? Manusia yang menebus Manusia dosa. yang menebus dosa. Berarti bukan Tuhan yang menebus dosa ya, manusia ya. Ya, ada tertulis juga. Iya, betul. Manusia yang menebus dosa, bukan Tuhan. Ya. Nah, udah selesai. Berarti bukan Tuhan Yesus. Anak rantau sekarang ini, dengerin. Nanti saya bertanya lagi. Ntar dulu, belum. Silakan satu lagi ya. Silsilahnya orang tuanya Paulus, kakeknya dan seterusnya siapa? Silakan sebutkan. Paulus itu manusia seperti saya ya. Iya, orang tuanya namanya siapa, Bro? Nah, orang berdosa. Nama orang tuanya Paulus siapa? Nama orang tua Paulus? Iya. Iya, saya tidak tahu ya, tapi dia keturunan Adam dan Hawa ya, dia berdosa. Ya, bagaimana kau bisa tahu keturunan kalau kau nggak tahu orang tuanya? Oke, dia tidak punya roh Allah. Saya nanya itu. Paulus ini punya bapak nggak? Yesus punya Paulus punya bapak nggak? Paulus itu punya bapak. Ya, nama bapaknya siapa? Manusia. Nama bapaknya siapa? Saya nggak tahu bapak dia, Pak. Jangan-jangan Paulus ini pip-tip, nggak pernah ada di muka bumi, nggak tahu bapaknya. Saya sudah bilang karena Paulus itu manusia biasa. Dia punya Siapa yang bilang dia bukan manusia biasa? Saya nggak nanya itu. Saya nanya nama orang tuanya siapa. Saya tidak. Kan saya sudah bilang sama Pak Handi. Saya tidak tahu dia. Kenapa kau nggak tahu? Siapa? Kenapa kau nggak tahu? Iya, Pak. Kenapa kau nggak tahu? Ada dua pendapat orang yang nggak tahu. Pertama, karena memang yang ditanyakan tidak punya orang tua. Kedua, yang ditanya ini memang dia nggak punya otak. Ada dua kemungkinan. Yang mana yang kau pilih? Yang mana yang kau pilih? Yang mana yang kau pilih? Jawab dulu. Iya. Yang mana yang kau pilih? Kamu nggak punya otak atau memang Paulus nggak punya orang tua? Yang mana yang kau pilih? Dengar dulu, Pak. Dengar dulu. Ya. Jawabanmu apa? Karena saya kurang belajar tentang Paulus punya bapak ya, saya pilih saya nggak pintar tentang Paulus, saya nggak punya otak, oke? Atau saya ganti lah kalau begitu, saya ganti. Oke. Saya ganti Sekarang pertanyaan. Nah, ini kan kau nggak jawab, saya ganti. Saya ganti. Orang tuanya Lukas siapa? Dengar, Pak. Ini kan kamu nggak jawab. Ini masih keturunan. Saya nggak belajar sama Paulus itu. Saya nggak punya otak. Oh, nggak punya otak. Oke. Terus ngapain kau ngomong kalau nggak punya otak? Karena saya tidak belajar tentang Paulus. Ya kalau begitu Lukas saja. Orang tuanya Lukas siapa?
Sekarang saya dengar ada loh Pak, kan tadi kan satu pertanyaan itu ada satu jawaban. Sekarang saya sudah Kau nggak menjawab kok, kamu nggak tahu gimana sih? Dan sekarang saya yang bertanya Nggak balik bisa. kepada Pak Andi. Sanggup Saya nggak? cari pertanyaan yang kau tahu. Nggak bisa, kau harus tahu dulu, nggak bisa. Aku sudah bilang. Kamu bisa diatur nggak sih? Saya tidak punya. Nggak bisa, kau harus jawab pertanyaan yang kau tahu dulu. Nggak bisa begitu. Saya nggak tahu, nggak bisa. Saya pindahin. Orang tua Lukas siapa? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Oke, saya pindahin. Orang tuanya Markus. Nah, orang tuanya Markus siapa? Nggak tahu juga. Orang tuanya Matius siapa? Nggak tahu juga. Orang tuanya Yohanes? Nggak tahu juga. Terus lu tahu apa? Lu tahu apa? Aku kan udah bilang. Nah, kalau gini ini aja deh. Nama orang tuamu siapa? Yang paling gampang nih. Aku nggak punya. Yang paling gampang dulu. Nama orang tuamu siapa? Iya Pak. Yang paling gampang aja, nama orang tuamu. Ini kenapa saya takut betul ya? Saya mau bertanya sama kalian itu. Iya, nama orang tuamu siapa? Nah, nama orang tuamu. Saya. Nama orang tua saya ya itu adalah Maria. Hehehe. Oh, ya. Jadi kamu satu ibu sama saya Yesus. Namanya Maria. Ibu saya namanya Maria, bapak saya namanya Markus. Oke, tempat tanggal lahir ibu di mana? Kok mau tanya tempat tanggal lahir ibu? Enggak tahu, saya nggak tahu ibunya. Sarawak durhaka lu. Oh, nggak tahu nama orang tuanya. Kan aku udah bilang sama Andi, kamu bertanya tentang mama saya. Nah ya gini Bang Handi, Bang Handi, yakin nggak kalau bapak ibu sebentar anak rantau sebentar, yakin nggak kalau anda ini anak bapak ibu anda yang benar, yakin nggak? Yakin Pak, masa saya tidak yakin itu waktu pada saat dibuat ada saksi nggak? Ada Pak. Ada yang nonton. Sekarang saya yang bertanya. Nah, oke. Iya, nanya Pak. Pak Andi, sudah ya saya yang bertanya. Sebelum Bapak bertanya, Adam 17, Anda Kristen apa Islam? Ada Pak Adam dulu. Oke. Pak Adam. Mau bertanya, saya yang bertanya lagi. Iya, pertanyaannya nanti Mas. Pak Adam. Kita melayani di sini orang sehat kita layani lah. Oke, diturunkan ya Pak Adam. Lanjut. Ya. Lo mau nanya apa lagi anak rantau? Aku mau bertanya sedikit ya. Muhammad itu ketemu sama Allah atau tidak? Enggak. Tidak. Oke, tunggu Pak anak rantau. Bentar. BDS, Anda Kristen apa Islam Pak? Silakan Pak BDS dari tadi di atas. Islam beliau. Islam Bang. Oh, Masya Allah.